Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu patofisiologi sistem pencernaan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Baiklah, kami akan mengenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Desra Nur Hasanah, saya sendiri dengan NIM 2001010. Yang kedua Elvi Nurjana dengan NIM 2001014. Yang ketiga ada Febri Aziza dengan NIM 2001016. Yang keempat ada Hafiz Yandi Pratama dengan NIM 2001018. Yang kelima ada Kiranti Azlin dengan NIM 2001023. Selanjutnya ada Miftahul Jannah dengan NIM 2001028. Selanjutnya ada Ramanda Safitri dengan NIM 2001040. Yang terakhir ada Tri Hadira Mutia dengan NIM 2001044. Baiklah, selanjutnya patofisiologi merupakan gabungan patologi atau studi tentang sebab dan akibat penyakit dengan fisiologi atau studi tentang bagaimana sistem fungsi tubuh. Patofisiologi dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Gangguan pada saluran pencernaan merupakan sebagian besar penyakit yang menyebabkan penderita mencari pertolongan medik. Kasus pada sistem gastrointestinal tersebut merupakan penyakit utama kasus rawat inap di Amerika Serikat. Salah satunya ada appendicitis. Selanjutnya, walaupun gangguan pada saluran pencernaan bukan merupakan penyebab langsung kematian seperti pada gangguan kardiovaskular, tetapi merupakan salah satu penyebab kematian tersering. Angka kematian yang disebabkan oleh appendicitis di Amerika Serikat mencapai 0,2 sampai 0,8% dari angka kejadiannya. Penyebab terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pola makan yang salah, kurang mengonsumsi sayuran, gaya hidup yang tidak sehat, dan lain-lain. Selanjutnya ada dispepsia. Kata dispepsia berasal dari bahasa Yunani yaitu dies atau pur, yang berarti gangguan pencernaan. Awalnya, gangguan ini dianggapi sebagai bagian dari gangguan cemas, hipokondria, dari histeria. Istilah dispepsia bukan diagnosis, melainkan kumpulan gejala yang mengarah pada penyakit atau gangguan saluran pencernaan atas. Istilah dispepsia sendiri mulai gencar dikemukakan sejak akhir tahun 1980-an yang menggambarkan keluhan atau kumpulan gejala sindrom yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di epigastrium, mual, muntah, kembung, dan cepat kenyang. Selanjutnya, dan ada juga rasa panas yang menjalar di dada. Sindrom atau keluhan ini dapat disebabkan atau didasari oleh berbagai penyakit, tentunya termasuk juga di dalamnya penyakit yang mengenai lambung atau yang lebih dikenal sebagai penyakit. Baiklah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi dispepsia. Dispepsia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Pada dispepsia organik terdapat penyebab yang mendasari seperti penyakit ulcus pepticum, GERD, kanker, dan lain-lain. Yang pada non-organik ditandai dengan nyeri atau tidak nyaman perut bagian atas yang kronis atau berulang tanpa abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan endoskopi. Dispepsia fungsional dibagi menjadi tiga, yaitu rasa prandial distress syndrome atau PDS, epigastric pain syndrome atau EPS, dan gabungan antara keduanya. Selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Gejala dispepsia yang pertama ada epigastric pain, yaitu sensasi yang tidak menyenangkan. Beberapa pasien merasa terjadi kerusakan jaringan. Yang kedua postprandial fullness, yaitu perasaan tidak nyaman seperti makanan berkepanjangan di perut. Yang ketiga ada early satiation, yaitu perasaan bahwa perut sudah terlalu penuh segera setelah mulai makan, tidak sesuai dengan ukuran makanan yang dimakan, sehingga makanan yang tidak dapat diselesaikan. Sebelumnya, kata cepat kenyang digunakan, tapi kekenyangan adalah istilah yang benar untuk hilangnya sensasi nafsu makan selama proses menelan makanan. Yang terakhir ada epigastric burning, yaitu terbakar, perasaan subjektif yang tidak menyenangkan dari panas. Materi selanjutnya itu patofisiologi. Yang pertama ada sekresi lambung.
Peningkatan sensitivitas mukosa lambung dapat terjadi akibat pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur akan membuat lambung sulit untuk beradaptasi dalam pengeluaran sekresi asam lambung. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, produksi asam lambung akan berlebihan sehingga dapat mengiritasi dinding mukosa pada lambung. Yang kedua ada dismotilitas gastrointestinal, yaitu berbagai studi melaporkan bahwa pada dispepsia fungsional terjadi perlambatan pengosongan lambung, adanya hipmotolitas antrum, sampai 50% kasus gangguan akomodasi lambung saat makan, dan hipersensitivitas gester. Salah satu dari keadaan ini dapat ditemukan pada setengah atau 2/3 kasus dispepsia fungsional. Perlambatan pengosongan lambung terjadi pada 25-80% dispepsia fungsional dengan keluhan seperti mual, muntah, dan rasa penuh di ulu hati. Selanjutnya ada Helicobacter pylori. Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum sepenuhnya dimengerti dan diterima. Kekerapan infeksi Helicobacter pylori terdapat sekitar 50% pada dispepsia fungsional dan tidak berbeda pada kelompok orang sehat. Mulai terdapat kecenderungan untuk melakukan eradikasi Helicobacter pylori pada Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut adalah suatu keadaan di mana tinja menjadi lunak hingga cair dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Gastroenteritis ini dapat menyerang siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak maupun bayi. Tetapi anak-anak dan bayi lebih mudah terkena gastroenteritis karena sistem perkembangan pencernaannya belum sempurna sehingga lebih rentan terkena virus penyebab gastroenteritis tersebut. Selanjutnya, klasifikasi gastroenteritis. Gastroenteritis ini terbagi menjadi 2, ada gastroenteritis akut dan gastroenteritis kronik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut adalah gastroenteritis yang serangannya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung selama 14 hari. Gastroenteritis ini terbagi menjadi 2 lagi, ada gastroenteritis non-inflamasi dan gastroenteritis inflamasi. Gastroenteritis non-inflamasi ini disebabkan oleh enterotoksin yang menyebabkan gastroenteritis dengan cairan yang bervolume besar tanpa lendir dan berdarah. Sedangkan gastroenteritis inflamasi disebabkan oleh invasi bakteri dan pengeluaran sitotoksin di kolon. Gejalanya itu dari mual, muntah, demam, dan tanda dehidrasi. Baik, selanjutnya ada gastroenteritis kronik. Gastroenteritis kronik ini adalah gastroenteritis yang terjadi lebih dari 14 hari. Gastroenteritis kronik ini terbagi menjadi 4. Ada gastroenteritis sekresi, osmotik, eksudatif, dan kelompok lain. Yang pertama ada gastroenteritis sekresi. Gastroenteritis sekresi ini disebabkan oleh gangguan transport elektrolit akibat peningkatan produksi dan sekresi air dan elektrolit. Selanjutnya ada gastroenteritis osmotik. Terjadi bila terdapat partikel yang tidak dapat diabsorpsi sehingga osmolaritas lumen meningkat dan air tertarik dari plasma ke lumen usus sehingga terjadilah gastroenteritis. Selanjutnya ada gastroenteritis eksudatif, di mana inflamasi akan mengakibatkan kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Dan yang terakhir ada kelompok lain. Gastroenteritis kelompok lain ini akibat gangguan motilitas yang mengakibatkan waktu transit makanan atau minuman di usus menjadi lebih cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Edi Pratama, NIM 2001018. Saya akan menjelaskan tentang etiologi gastroenteritis akut atau GA. Faktor infeksi. Jenis-jenis infeksi virus dan bakteri sebagai berikut.
A. Infeksi virus. 1. Rotavirus. Penyebab tersering gastroenteritis akut pada bayi sering didahului atau disertai dengan muntah. Selanjutnya timbul sepanjang tahun tetapi biasanya pada musim dingin. Selanjutnya dapat ditemukan demam atau muntah. Selanjutnya didapatkan penurunan HCC. Yang kedua, enterovirus. Biasanya timbul pada musim panas. Yang ketiga, adenovirus. Timbul sepanjang tahun dan menyebabkan gejala pada saluran pencernaan atau pernapasan. 4. Norwalk. Itu bersifat epidemik dan dapat sembuh sendiri dalam 24-48 jam. B. Infeksi bakteri. Yang pertama, infeksi bakteri Shigella. Yang kedua, Salmonella. 3. Escherichia coli. 4. Campylobacter. 5. Yersinia enterocolica. Yang B itu faktor makanan. Makanan yang menyebabkan gastroenteritis adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah, kalau sayuran dan kurang matang. C. Faktor lingkungan. Gastroenteritis dari faktor lingkungan diantaranya adalah kurang air bersih dengan sanitasi yang jelek, yang menyebabkan penyakit mudah menular, penggunaan sarana air yang sudah tercemar, pembuangan tinja dan tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar, kondisi lingkungan sekitar yang kotor dan tidak terjaga kebersihannya. Selanjutnya, manifestasi klinik. Gejala-gejala yang ditunjukkan pada penderita gastroenteritis antara lain adalah anak cengeng dan gelisah, nafsu makan berkurang, buang air besar menjadi kehijauan karena tercampur empedu, feses bersifat cair, mungkin mengandung darah atau lendir. 5. Suhu badan meningkat. Patofisiologinya, proses terjadinya gastroenteritis dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor, diantaranya faktor infeksi. Proses ini diawali dengan mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Yang kedua, faktor malabsorpsi merupakan kegagalan yang dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah gastroenteritis. Yang ketiga, faktor makanan. Ini dapat terjadi apabila toksik yang ada tidak mampu diserap dengan baik. Yang keempat, faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya penyerapan makanan yang dapat mengakibatkan gastroenteritis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konstipasi. Konstipasi adalah persepsi gangguan buang air besar berupa berkurangnya frekuensi defekasi atau sensasi tidak puas atau tidak lampiasnya buang air besar. Terdapat rasa sakit, perlu ekstrak mengejan atau feses yang keras. Proses defekasi dapat terjadi kurang dari 3 kali seminggu atau lebih dari 3 hari tidak defekasi. Penderita konstipasi biasanya juga perlu mengejan secara berlebihan sewaktu defekasi. Konstipasi juga berarti pelamnya pergerakan tinja melalui kolon. Kondisi ini sering berhubungan dengan sejumlah besar tinja yang kering dan keras pada kolon descendens yang mengimpuk karena penyerapan cairan berlangsung lama. Selanjutnya yaitu klasifikasi konstipasi. Yang pertama yaitu konstipasi kolonik, di mana defekasi yang tidak teratur, yang abnormal dan juga pengerasan feses tak normal yang membuat fesesnya sulit dan kadang menimbulkan nyeri. Yang kedua itu konstipasi dirasakan persepsi, di mana masalah subjektif yang terjadi bila pola eliminasi usus seseorang tidak konsisten dengan apa yang dirasakan orang tersebut sebagai normal. Yang ketiga yaitu konstipasi idiopatik, terjadi apabila tidak didapatkan penyakit organik yang menimbulkan konstipasi. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis, yaitu distensi abdomen, rasa nyeri dan tekanan, nafsu makan menurun, sakit kepala, kelelahan, ketidakamanan puan untuk makan, sensasi pengosongan yang tidak lengkap. Selanjutnya itu mengejan saat defekasi, serta eliminasi volume feses sedikit, keras dan kering.
Selanjutnya patofisiologi. Patofisiologi konstipasi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dari dalam lumen dan faktor dari luar lumen. Faktor dari lumen kolum dan rektum, ada 3 faktor dari dalam lumen yang dapat menyebabkan konstipasi, yaitu yang pertama obstruksi kolon akibat keganasan, volvulus atau striktur. Obstruksi pada kolon akan menyebabkan kesulitan pasas feses. Yang kedua, berkurangnya motilitas usus, misalnya pada pasien yang menggunakan laksatif secara berlebihan dalam waktu lama. Yang ketiga, obstruksi pada jalan keluar, misalnya akibat prolaks rektum, rectal cell, spasme Victor anal externum, atau kerusakan nervus pudendus akibat komplikasi persalinan spontan. Faktor dari luar lumen, ada beberapa faktor dari luar lumen yang dapat menyebabkan konstipasi, yaitu yang pertama adalah pola makan yang rendah serat, kurang cairan, serta konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan obat yang mempengaruhi neurotransmitter yang mengatur gerakan kolon. Yang ketiga, gangguan sistemik seperti gangguan endokrin dan gangguan neurologi. Selanjutnya, peptide ulcer disease. Selanjutnya, definisi. Ulcus pepticum merupakan suatu keadaan di mana terjadi perlukaan pada daerah esofagus, lapisan lambung atau duodenum. Definisi lain ulcus pepticum adalah suatu keadaan hilangnya lapisan epitelium dari mukosa yang cukup besar dan dalam, bahkan bisa mencapai lapisan muscularis mucus. Secara klinis, ulcus pepticum terjadi ketika lapisan di saluran cerna, esofagus, lambung, dan duodenum kehilangan permukaan mukosanya. Bedanya dengan erosi adalah pada luas tukak yang terjadi. Dikatakan erosi apabila kerusakan mukosa tidak meluas sampai di bawah epitel dan lebar ulkus SMM, sedangkan tukak peptikum terjadi kerusakan mukosa yang meluas sampai di bawah epitel dengan lebar lebih dari 5 mm. Keadaan ini akan terlihat dari hasil pemeriksaan endoskopi maupun radiografi. Selanjutnya, manifestasi klinik. Gejala. Yang pertama yaitu nyeri abdominal sering pada epigastrik ditandai dengan rasa terbakar, ketidaknyamanan yang tidak jelas, rasa penuh di perut atau kram. Kedua, nyeri di malam hari antara jam 12 malam sampai jam 3 subuh sehingga pasien terbangun. Yang ketiga bervariasi tingkat keparahan nyeri tiap individu, bisa musiman atau berperiode. Yang keempat, karakteristik nyeri dapat menggambarkan terjadinya nyeri. Yang kelima, heartburn, yaitu sendawa atau bloating yang disertai nyeri. Dan yang terakhir yaitu mual, muntah, dan anoreksia. Baiklah, saya Ramanda Sapitri, NIM 2001040. Selanjutnya adalah etiologi. Yang pertama, infeksi Helicobacter pylori. Yang kedua, penggunaan non-steroid antiinflamasi drugs. Yang ketiga, stres psikologis. Yang keempat, kebiasaan merokok, faktor diet, dan penyakit lain tori. Selanjutnya, patofisiologi. Yang pertama, faktor agresif. Faktor yang penyebab terjadi kerusakan pada saluran cerna dan menimbulkan penyakit. Yang kedua, asam lambung dan pepsin, stres, dan makanan dapat memicu pelepasan asetilkolin, grastin, dan histamin yang akan berikatan dengan reseptornya, sehingga dapat mengaktifkan pompa asam dan KATP dan akan mensekresi asam ke lumen lambung. Yang ketiga, infeksi Helicobacter pylori. Beberapa faktor resiko yang berperan terhadap timbulnya ulcus pepticum yaitu infeksi Helicobacter pylori, penggunaan non-steroid antiinflamasi drugs, terutama dalam jangka waktu lama, dan faktor-faktor lain seperti stres, kebiasaan merokok, diet, sindrom Zollinger-Ellison, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gastroesophageal reflux disease, adalah suatu keadaan patologis yang disebabkan oleh kegagalan dari mekanisme anti-reflux untuk melindungi mukosa esofagus terhadap reflux asam lambung dengan kadar
yang abnormal, dan paparan yang berulang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Hadira. Saya Tri Hadira Mutia, NIM 2001044 akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinik dari GERD. Nah, gejala klinik yang khas dari GERD ini adalah nyeri atau rasa tidak enak di epigastrium ataupun retrosternal bagian bawah. Nah, rasa nyeri ini biasanya dideskripsikan sebagai rasa terbakar. Kadang-kadang dapat bercampur dengan gejala disfagia atau kesulitan menelan makanan, mual ataupun regurgitasi dan rasa pahit di lidah. Nah, GERD dapat juga menimbulkan manifestasi gejala ekstra esofageal dan yang apitik dan sangat bervariasi, mulai dari nyeri dada non-kardiak, suara serak, laringitis, batuk karena aspirasi, sampai timbulnya bronkiektasis atau asma. Lalu slide selanjutnya ada etiologi dan patogenesis dari GERD. Nah, penyakit GERD ini bersifat multifaktorial. Esofagitis dapat sebagai akibat dari reflux gastroesofageal apabila yang pertama terjadi kontak dalam waktu yang cukup lama antara refluksat dengan mukosa. Yang kedua, terjadinya penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus walaupun waktu kontak antara bahan refluksat dengan esofagus itu tidak lama. Lalu reflux gastroesofageal pada pasien GERD ini terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama ada reflux spontan pada saat relaksasi LIS yang tidak adekuat. Lalu yang kedua ada aliran retrograd yang mendahului kembalinya tonus LIS setelah menelan. Lalu yang ketiga ada meningkatnya tekanan intraabdomen. Nah, patogenesis terjadinya GERD ini dapat menyangkut keseimbangan antara faktor defensif dari esofagus dan faktor ofensif dari bahan refluksat. Yang termasuk faktor defensif esofagus ini adalah pemisahan T-reflux atau lini pertama, bersihan asam dari lumen esofagus atau lini kedua, dan ketahanan epitelial esofagus atau lini ketiga. Sedangkan yang termasuk faktor ofensif ini adalah sekresi gastrik dan daya pilorik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.